Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki minggu-minggu akhir, minggu biasa ke-33 penghujung tahun kalender liturgi Gereja Katolik. Bersama Bunda Gereja kita merenungkan sepanjang 1 tahun ke belakang bagaimana iman kita bergantung hanya kepada Tuhan. Dialah yang memiliki hidup dan alam semesta seisinya. Lingkungan hidup alam semesta ini milik Tuhan. Dan semuanya baik. Dan manusia diciptakan untuk menjaga, memelihara, amat baiklah dia hingga kita pada saat ini. Saudara-saudariku, dari sini kita menyadari bahwa keharmonisan kehidupan itu panggilan hidup manusia untuk menjaganya. Dia memiliki dimensi ilahi dalam kemanusiaannya. Setiap dia bertindak, maka dia mengekspresikan Sang Penciptanya. Lalu bagaimana jika tindakannya itu menyimpang? Maka ekspresi Sang Pencipta itu tidak tampak dalam dirinya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dari bacaan-bacaan ini kita menyadari bahwa betapa kita harus kembali pada kehendak Tuhan dan hanya bergantung kepada Tuhan. Dalam Injil dikatakan di bagian akhir satu kalimat, hanya Bapa yang tahu kapan itu terjadi dan di mana itu terjadi. Namun seringkali manusia menggunakan rasionalisasinya. Kalau angkanya 13 maka kiamat, 11, 11, 11 maka kiamat. Lalu segera cepat dia menilai ini air banjir, ini api meleleh dari gunung. Lalu situasi kacau, ekonomi kacau, utang piutang kacau, bisa pinjam tidak bisa bayar. Sekarang ini sudah marak lagi ya dalam media, yang pinjam lebih berani daripada yang ngutangi ya. Ditagih malah dibawakan barang ya. Dunia kacau. Tapi orang beriman tidak kacau. Karena dia berpegang teguh pada imannya, dia tetap tenang. Banjir sebelah kanan, dia tenang saja. Yang dia tidak tenang adalah bagaimana menyelamatkan saudaranya. Inilah cara dia mengekspresikan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, omnipotentes. Dialah yang Maha Kuasa untuk menggerakkan umat manusia. Dan sudah, dengan pikiran, hati, dan kehendaknya, itu satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Apa yang kau pikirkan, maka itu yang akan terjadi. Mikir utang, ya utang terus. Ternyata utang itu gampang, ya utang terus. Maka tidak kaget kalau dikatakan, Romo tetangga saya kena judi online. Lalu apalagi, waduh sudah terjerat dia. Lalu terancam, dia ketakutan sampai tangannya gemetar. Jadi setiap hari dia ingat kata uang, langsung dia tantrum panik sepanik-paniknya. Menjadi orang beriman hendaklah tidak sedemikian. Satu, tidak kagetan, gampang terpukau, terkejut, semaput, pasti itu. Tetangganya punya kulkas, semaput dia. Loh, kenapa kamu semaput? Belum makan? Enggak. Belum minum? Enggak. Sudah minum obat? Sudah. Kenapa?
kaget kok dia bisa punya kulkas, saya enggak bisa. Dan saya lebih kaya daripada. Lu dia kan orang kaya macak kiri ya. Nah, bagaimana kita menghayati hidup? Ketenangan di dalam iman, berpegang teguh, berpengharapan pada Tuhan yang senantiasa memberikan kedamaian bagi setiap orang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tidak bisa satu sisi tetapi secara holistik menyeluruh. Kalau saya mencintai diri saya, sudah dengan demikian saya mencintai dan menghormati setiap orang. Jika saya meyakini mencintai setiap orang, maka saya menjaga hidup kita ini, lingkungan hidup dijaga dengan baik. Satu buangan sampah tidak pada tempatnya, maka itu akan memicu kebiasaan dilihat oleh anak-anak. Ternyata enggak apa-apa membuang sampah tidak pada tempatnya. Bahkan ini zaman sesudah pandemi. Dulu orang malu pakai masker. Dulu orang malu kalau batuk. Kalau sekarang ada model batuk yang santun. Ya gitu ya. Kalau dulu bagus wanter ya. Lali nek ono tonggone. 3 pasal. Aroma gitu. Bising di telinga, 3 muncrat. Wah, itu repot. Bagaimana keseluruhan hidup? Setiap orang beriman tenang dalam Tuhan karena dia tahu Tuhan menjaga dirinya. Ketika bangsa-bangsa ini mengalami satu situasi kehinaan dan kengerian yang abadi, kita sebagai orang beriman bangkit berdiri untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, inilah tujuan hidup orang beriman. Hidup yang kekal adalah taat kepada Allah Bapa. Percaya pada ajaran Tuhan Yesus. Ia katakan apa, ia ikuti. Ia telah melakukan apa, ia jalani. Dan ia menyertai siapa, ia inspirasi. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus membuat orang buta melihat. Tuhan Yesus menyadarkan orang kaya yang suka memeras supaya dia kembali, dan dialah Zakius. Jika ada orang yang kuperas, maka aku akan mengembalikannya 4 kali lipat kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati, pemuda di Nain, dan juga Lazarus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dan Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ia berkuasa atas alam semesta ini dan berkuasa atas hidup manusia. Dan dengan demikian kita semakin menyadari dia juga berkuasa atas pengaruh-pengaruh kejahatan. Maka orang Katolik dengan demikian memiliki keyakinan, kesadaran penuh, tidak percaya pada tahayul, tidak percaya pada judi online. Sampai kapanpun kamu tidak akan menang karena kamu melawan mesin. Itu tinggal dirumuskan aja, kamu menang 7 kali, tapi 70 kali 7 kali 7 kali kalah terus. Amblas nyawanya. Dan memang demikian, salah dan dosa itu akan merusak keseluruhan diri kita, dan kita akan sulit untuk melihat karya Allah di dalam hidup kita, di dalam kehidupan bersama. Sehingga kita akan sulit untuk meneruskan karya Tuhan, menjaga bumi ini sebagai rumah kita bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, pada bagian ini kita juga menyadari bersama bahwa Allah yang menguasai, Allah yang memimpin kita, Allah yang mengarahkan. Bahwa kita ini menjadi manusia yang dimahkotai untuk menjaga dan merawat bumi ini. Maka kalau kita tidak menjaga merawat, maka kita sebenarnya
mempergunakan kehendak bebas yang sebenarnya untuk Allah dan untuk sesama, tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan ini yang sering terjadi. Lalu klaim, bicara tanpa data, bicara tanpa tujuan untuk keluhuran martabat orang. Jadi sukanya memuaskan dirinya sendiri. Romo, mohon maaf saya ini jatuh dalam salah dosa. Saya tidak sengaja, Romo. Sebenarnya saya ingin menyayang istri saya, tetapi karena emosi gemes dan dia, aduh itu barang kesukaan saya. Plok. Nah, ini iblis, Romo. Lho ini ku sing mau nglakoni kowe kok malah iblis yang mbok tuduh kuwi piye? Saya tidak sengaja, Romo. Saya sangat sayang dengan pasangan saya, tapi kilaf gitu, set langsung. Ini adalah buah akumulatif, kumpulan dari orang yang tidak tenang, selalu panik, kagetan. Ada ambulan lewat, dia sedih menangis. Engkok sapa ya sing mati? Dino opo aku berangkat? Bukan itu yang utama Tuhan inginkan. Kapan dan di mana kita ini akan berangkat, itu Tuhan yang tahu. Tapi siapkanlah dirimu untuk selalu berhati-hati dan kuatkanlah dirimu berjaga-jaga dan dalam doa dan mengajak orang lain berdoa. Saya kilaf, Romo. Sertifikat tanah sama rumah amblas. Caranya bagaimana? Waktu di gereja, Romo, khotbah Romo panjang, saya pegang HP, lalu ada tawaran, kirimkan transfer 10 juta nanti kamu akan mendapat 100 juta. Tak klik, Romo, berangkat. Aduh, tahu-tahu pulang dari gereja rumah saya sudah kosong, Romo. Istrimu berangkat juga, Romo. Iblis ini, Romo. Lah, nyalahkan orang lain. Maka orang yang kagetan, terkejut, mudah heran, itu dia akan menyalahkan orang lain. Tidak tenang dulu. Makanya latihan ya Bapak Ibu saudara-saudari, kalau pada anak-anak kalau ngomong itu jangan jarak jauh, jarak dekat. Di telinganya, Romo. Oh baik ya. Di depan matanya. Mas sudah makan. Karena tahu papanya humoris ya, Pak Paulus humoris, selalu anaknya bilang, "Papa sudah makan belum?" "Belum." "Sama, aku juga belum makan." "Lah kenapa kita belum makan?" "Karena mama ndak pulang." Ya. Ayo kita cari mama baru. Ini godaan ya itu. Depan matanya. Coba kamu lakukan itu. Saya enggak pamer, enggak ngecap dan juga enggak GR ya. Itu saya lakukan karena kasih sayang. Lebih baik pada anak nyaman ya. Berangkat saya cari tola-tole ya. Ada anak di mana, lalu nanti saya dekati. Matanya sudah lihat saya lihat matanya, lalu saya berkati. Habis ya benar. Setiap kali saya misa, dia sudah inguk-inguk di situ gitu. Tadi pagi ada, kaget dia. Kayaknya belum dapat berkat, lalu lari dari sana ke sandung kebluk gitu ya. Orang tuanya ngapain? Diem aja. Dan itu terjadi upacara suci. Karena tahu kita bagaimana, anak jatuh, jangan lari nanti jatuh, ya jatuh benar, biarkan saja. Nanti jatuh, aduh jatuh papa ya enggak apa-apa, besok lebih hati-hati. Begitu akan lebih positif. Wes diomongi ojo melayu kok panggap melayu ae. Nah itu teriak-teriak, pasti anak tidak akan pernah mau mendengarkan orang tuanya, karena orang tua nggak percaya pada anak, anak percaya pada siapa? Kalau orang tuanya sendiri tidak percaya pada dirinya.
Nah, saudara-saudari, pada akhirnya kita menyadari kapan dan di mana akhir zaman itu akan terjadi. Meskipun ada banyak orang mengatakan itu tanda-tandanya dan itu ramalan-ramalannya, hati-hati dengan bujukan dunia, tetaplah tenang dan bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak perlu panik, kita orang beriman sudah ditebus dosa-dosa kita, dan Tuhanlah yang berkuasa untuk membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Maka orang yang tenang, saudara-saudari, menjalani hidup lebih tenang, ya. Dan itu komunikasikan pada pasangan, ya. Mama, kenapa kamu diam saja? Ini pulang dari gereja, apakah tidak ada makan malam? Tadi Romo bilang tenang saja, ya, nggak usah makan. Jadi puasa malam ini Papa sampai besok kita menjaga ketenangan. Nah begitu ya. Lampu dimatikan, HP dimatikan, orang lapar daripada teriak-teriak, mari kita sama-sama tidur. Nah, sudah aman. Besok pagi makan pecel, nah, sudah nggak usah masak, beli pecel di tetangga. 1, peduli. 2, memberi rezeki pada bakul pecel. 3, banyak saudara. Ya, yuk sudah beli pecel 10 kali ya di tempat saya. Iya, baik, yang 5 pecel berikutnya gratis. Ya, orang Katolik itu bagus sekali kalau peduli sekali ya pada orang-orang di sekitarnya. Dan pada akhirnya pula saudara-saudari, saya mengajak Anda semua untuk peduli pada saudara kita di Lewotobi yang sedang mengalami kesusahan. Ada kotak, nanti silakan diisi. Saya mengundang Anda, tidak pernah memaksa. Ada, Anda berikan. Dan saya juga mengundang Anda untuk peduli pada hidup para suster PRR yang menjual kalender, dan mereka berusaha untuk membagikan pengalaman spiritualnya melalui kalender liturgi. Dan juga itu menjadi satu kelangsungan Anda peduli pada hidup kaum biarawan biarawati. Kalaupun toh Anda tidak merelakan anakmu, setidaknya boronglah 10 kalender lalu bagikan kepada tetanggamu. Ya, pasturan belum dapat ya, tolong nanti dibelikan. Rayuane Romo rek. Saya tidak merayu, saya mengundang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.